Bismillahirrahmanirrahim. Al-Furqan TV, cahaya keimanan dalam setiap tayangan. Salurkan infak terbaik Anda, dan raihlah pahala amal jariah Anda. Jika mereka mendengar berita-berita yang ada di langit, mereka membocorkannya kepada sekutu-sekutu mereka. Maka zaman dulu, para penyihir-penyihir yang bersekutu dengan jin, perkataan-perkataan mereka suplai informasi dari jin. Masih bisa dibilang valid informasinya. Kenapa? Karena mencuri-curi dengar dari jin yang ada di langit. Ketika Al-Quran turun, terutama saat fase turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, disimpan di langit dunia. Nah, langit disterilkan ya, Pak. Dari tempat jin yang awalnya nongkrongnya di langit itu disterilkan. Mereka terhalang, nggak bisa lagi mendengar berita-berita dari langit. Maka ketika mereka mendengar, mencuri-curi dengar berita dari langit, saat Al-Quran turun, mereka tidak lagi mampu mendengar tersebut, berita-berita tersebut. Dan Rasulullah SAW saat melaksanakan sholat subuh, membacakan Al-Quran, mereka takjub mendengar bacaan Al-Quran. Setelah mereka takjub mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka mengatakan, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami mendengar bacaan Al-Quran yang ajaib. Maka jamaah, ini kita berefleksi diri, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran saat Al-Quran dibacakan. Maaf nih, banyak orang ketika Quran dibacakan, khususnya di acara-acara seremonial, gitu, entah itu pernikahan, biasanya ada acara pembacaan ayat suci Al-Quran. Malah lebih parahnya lagi, antum mungkin pernah ngelihat bacaan Al-Quran, qori disawer. Tahu sama? Qori disawer. Yang dipakein duit di pecinya, ya. Malah ada qori'ah. Qori dari kalangan wanita perempuan juga sama. Disawer, bahkan ditepuk tangani oleh orang-orang yang mendengarnya. Itu sikap yang kurang pas jamaah terhadap Al-Quran yang sakral. Kita kalah dengan jin kalau kayak gitu. Jin aja saat mendengarkan Al-Quran, mereka khidmat mendengarnya. Sami'na Qur'anan ajaba, ajaib Quran itu. Saking mereka takjub dengan bacaan Al-Qurannya Rasulullah SAW, mereka kembali ke kaumnya untuk menyampaikan sebab-sebab terhalangnya mereka mendengar cerita dan berita dari langit. Mereka sadar saat ini sudah tidak lagi bisa mendengar berita dari langit karena Al-Quran. Al-Quran telah turun kepada Rasulullah SAW. Asbabun nuzul yang kedua, jemaah. Kalau yang tadi ini dari hadis riwayat Bukhari, saya bikin grafiknya seperti ini, jemaah. Timelinenya atau kronologisnya gitu ya. Asbabun nuzul yang kedua dalam At-Tahrir wa Tanwir dan juga dalam sirahnya Ibnu Ishaq rahimahullah. Ini berkaitan dengan hijrahnya Nabi ke Taif. Saat Nabi hijrah ke Taif, beliau direspon dengan respon yang tidak baik. Diusir, berdarah-darah beliau. Kemudian, di saat beliau terusir, sempat beliau berdoa mengadukan kondisi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau ditawari oleh malaikat untuk menghancurkan Taif dengan
mengirim 2 malaikat penjaga gunung Aksyabain. Nabi menolak untuk mengiyakan tawaran malaikat dalam rangka menghancurkan bangsa-bangsa yang ada di daerah Taif itu. Kemudian di saat-saat kondisi lagi berdarah-darah, beliau beristirahat, kemudian beliau melaksanakan sholat. Nah, pas pelaksanaan sholat, bacaannya dijaharkan. Ketika bacaannya dijaharkan, jamaah, jin mendengarkan bacaan Quran tersebut. Ketika jin mendengarkan bacaan Quran tersebut, jin mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Nabi enggak tahu jamaah. Nabi enggak tahu saat itu jin ikut mendengarkan bacaan Al-Quran. Makanya diwahyukan, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Mendengarkan bacaan Al-Quran yang ajaib, menakjubkan. Jadi ini ungkapan orang-orang di Taif, jamaah. Lihat. Amma wajadallahu ahadan arsalahu ghairak. Apakah Allah tidak menemukan orang lain untuk diutus menjadi rasul selain engkau? Ini adalah sebuah hinaan, jamaah, dari bangsa Taif yang menolak ajakan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Emang gak ada yang lain gitu. Nah, Nabi dihibur, jamaah. Jadi hiburan Nabi sebelum peristiwa Isra Mi'raj, jamaah. Ini kan rentetannya seperti itu. Nabi itu dihibur dengan bagaimana responnya bangsa jin. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada Rasulullah SAW, kalaupun orang-orang Taif nggak mau menerima, sama sekali nggak ada yang mau menerima dakwah beliau. Nggak ada yang mau datang pengajiannya beliau, nggak ada yang mau dengar tausiahnya beliau. Maka dengan adanya surat Al-Jin ini, jamaah sekalian, Rasulullah SAW diberikan berita gembira. Oh, ternyata masih ada yang mau dengerin beliau, walaupun bukan dari kalangan manusia. Ya. Dan kita yakin hari ini yang ikut pengajian membludak selain manusia ada juga. Ada nggak jin? Coba, ada jin? Ada kan? Bukan samping antum, samping antum mah bukan jin. Ada gitu. Jadi ini sebagian dari kabar gembira. Walaupun orang-orang Taif nggak mendengar, lihat. Ini bangsa jin mendengar. Gitu. Ya. Bagian dari kabar gembira pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa Nabi nih ya, panjang nih. Allahumma ilaika ashku du'af qawwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku mengadukan kelemahan diriku. Ini curhatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau berdarah-darah. Panjang doanya. Saking panjang doanya itu malaikat nggak tega ngelihat Nabi sampai ditawarin pengen dihancurin aja tuh jemaah. Nah, ini tentang asbabun nuzul. Sekarang kita pembahasan ayat yang pertama. Dari asbabun nuzul ini ada dua jamaah ya, ada dua versi. Versi pertama terkait dengan berita terhalangnya bangsa jin ya yang mendengar informasi dari langit. Yang kedua kisah hijrahnya Rasulullah di Taif, di mana beliau ditolak ya. Kemudian beliau dihibur dengan hadirnya bangsa jin yang mau mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Sekarang kita akan membahas ayat per ayat. Dari ayat pertama. Kita baca bareng-bareng jamaah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn
فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Qul, katakanlah hai Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a, bahwa sekumpulan, nafarum minal jin, ini sekumpulan, jadi gerombolan jamaah yang dengerin bacaan Qur'annya Nabi ini bukan 1-2 jin, tapi nafarum minal jin. Nafarum minal jin bisa 10, bisa 20, pokoknya rombongan jamaah, sekumpulan. Faqalu, mereka berkata, siapa yang berkata? Jin berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Jemaah, apakah kita sudah seperti itu jemaah? Saat mendengarkan bacaan Al-Quran merasa takjub. Inna sami'na Qur'anan ajaba, ajib, ajib, ajib. Gitu. Sangat menakjubkan bacaan Al-Quran yang dirasakan oleh bangsa jin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Qurtubi, ini jemaah, menarik di sini nih. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa melihat jin-jin tersebut. Hati-hati nih. Hadis ini atau ayat ini jemaah menunjukkan bahwa saat Nabi lagi membacakan Al-Quran, beliau tidak ngeh gitu loh. Kalau ternyata bangsa jin ikut mendengarkan. Beliau baru sadar, baru tahu kalau jin ikut mendengar Al-Quran setelah dikasih tahu. Nah ini dalil jemaah. Nabi tidak bisa melihat jin-jin tersebut karena Nabi saat itu sedang sholat atau sedang membaca Al-Quran. Nah, ini berkaitan dengan fenomena orang yang bisa mengaku bisa melihat jin. Hati-hati. Ini menjadi bagian dari akidah kita. Nanti akan kita sampaikan berkaitan dengan pengakuan orang-orang yang bisa melihat jin. Di ayat yang lain surat Al-Ahqaf ayat 29 disebutkan mirip-mirip ayatnya, wa idz sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu ya Muhammad serombongan, sekumpulan bangsa jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Lagi-lagi ayat ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dikasih tahu kalau bangsa jin ikut dengerin Al-Quran. Jadi ini jemaah, pada dasarnya para nabi dan para sahabat tidak bisa melihat jin pada dasarnya. Ya, buktinya apa? Ini ayat. Ayat yang tadi dibacakan menunjukkan bahwa Nabi tidak tahu sekelompok jin datang mendengarkan bacaan Al-Quran beliau. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa ketika kelompok jin mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka pun bangsa jin ini mengakui bahwa Al-Quran itu ajaib, menakjubkan, agung, suatu bacaan yang indah didengar, sampai-sampai mereka mengatakan, ansitu, diam. Tuh jemaah, ada orang ketika Quran dibacakan, maaf, sambil ngobrol jemaah. Pada saat seremonial ngobrol gitu. Al-Quran dibacakan, ya cuman untuk seremonial doang, nggak ada sakral-sakralnya. Kalah dengan bangsa jin. Bangsa jin itu ketika mendengar Al-Quran, ansitu, diam. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Nah, setelah mereka nafarum minal jin, sekelompok jin ini yang sudah mendengarkan Al-Quran,
mereka nggak tinggal diam. Mereka mengajak kepada teman-temannya yang belum dengerin Al-Quran. Ya, jamaah. Jin memiliki semangat untuk mensyiarkan Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Jin aja yang takjub dengan Al-Quran, pengen yang lain ikut ngerasain, itu kita dengerin yuk. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Ya, itu adalah kalimat yang menunjukkan kita ke dalam petunjuk yang luar biasa. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Nah, maka jamaah sekalian, semangat bangsa jin untuk mendakwahi kaumnya, kalangannya, itu sangat luar biasa. Menjadi inspirasi untuk kita. Betapa mereka bersemangat untuk mensyiarkan Al-Quran, kita jangan kalah semangat untuk mensyiarkan Al-Quran. Gitu. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 ayat 30, falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqq wa ila tariqim mustaqim. Maka saat mereka selesai mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka kembali kepada kaumnya, kemudian berdakwah. Nah, jemaah, jadi nikmatin bacaan Quran nggak cuma sendirian doang, nikmatin hidayah pelit, cuma menikmatin dirinya doang, jemaah, enggak. Mereka ya kembali kepada kaumnya dan berkata, ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran setelah diturunkannya, ya, setelah kitab Nabi Musa alaihi salam, min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi. Kitab tersebut membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim, dan membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ini jamaah, bangsa jin berdakwah ternyata. Tapi ya, bangsa jin berdakwah dengan sesamanya, enggak mendakwahi manusia, jamaah. Jadi kalau ada orang yang justru ngaku didakwahi oleh jin gitu ya, malam-malam tiba-tiba didatengin oleh sosok yang berpenampakan pakai udeng-udeng di kepalanya gitu, pakai imamah, pakai sorban, terus ngasih amalan-amalan, berarti udah offside tuh jinnya tuh. Kenapa? Karena jin yang asli, jin yang memang muslimnya taat, tidak bakal mau berinteraksi dengan manusia. Kenapa? Mereka juga punya kalangan, punya teman, punya jin yang lain gitu, punya sahabat yang masih harus didakwahi. Semangat berdakwah mereka luar biasa untuk bagaimana mensyiarkan Al-Quran. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran ayat pertama ini menggambarkan tentang pembicaraan antara para jin yang beriman dan tidak beriman. Tadi ya, jin yang pertama mendengarkan Al-Quran, mereka takjub dan langsung mengimani Al-Quran. Ternyata respon mereka saat mendengarkan Al-Quran beda-beda. Saat bangsa jin mendakwahi kaumnya untuk bisa menyimak Al-Quran, untuk bisa memeluk agama Islam, ternyata ada yang beriman, ada yang enggak beriman. Wa anna minnal muslimuna wa anna minnal qasitun wa anna minnas salihun wa minna duna dzalik. Jadi bangsa jin itu ada yang saleh, ada yang toleh, ada yang muslim, ada yang kagak, jemaah. Bahkan ada yang ateis juga, ya. Ada yang punya agama, ada yang kafir. Pembicaraan bangsa jin tidak didengar oleh Rasulullah SAW. Rasul tahu jin itu mengatakan Quran takjub setelah dikasih tahu sama Allah turun di surat Al-Jin. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa jin itu mendakwahi kaumnya. Ini kabar gembira ya bagi Rasulullah SAW, karena bangsa jin yang mendengar Al-Quran langsung beriman. Dengerin Quran sekali doang langsung beriman dan langsung berdakwah, jamaah.
Betapa jin itu memiliki sensitivitas yang sangat tinggi dengan Al-Quran, sensitif banget hatinya, ya, beriman dan langsung berdakwah. Nah, ini kita lihat statement berikut ini jamaah. Nih. Bisa melihat jin bukan ukuran kesolehan seseorang. Jamaah. Ini sebagian orang menganggap semakin seseorang itu bisa melihat jin, berarti semakin dirinya itu dianggap soleh, memiliki karomah, memiliki kesaktian, memiliki keunggulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah kaprah. Melihat jin itu justru bagian dari kelemahan. Jangan dianggap orang yang apa jamaah yang ngaku bisa melihat jin IndiHome ya. Yang bisa melihat jin apa? Indigo bukan IndiHome. IndiHome internet ya. Indigo gitu. Jangan dianggap itu kelebihan. Jangan dianggap itu adalah sesuatu yang spesial. Justru itu kekurangan jamaah, ya. Melihat jin bukan ukuran kehebatan seseorang. Oh, dia hebat. Bisa melihat penampakan. Orang yang justru bisa melihat penampakan menderita dia. Kenapa? Akan terganggu dengan penampakan-penampakan yang aneh itu. Nah, di sini ada dua tipe orang saat melihat jin. Dua macam manusia saat melihat jin. Golongan yang pertama, golongan yang mengaku melihat jin. Dia mengaku kepada para ahli, dia mengaku dalam rangka konsultasi dan mengambil pelajaran. Jadi kelompok pertama ini sebenarnya korban gangguan sihir. Ada tuh ya konsultasi pengen menutup matanya biar nggak bisa ngelihat jin lagi. Dia ngaku seperti itu. Ya, bukan dalam rangka mengumumkan dirinya bisa melihat perkara gaib, tapi mencari solusi. Ustaz, saya tiap hari ya, kalau lagi sholat tahajud, tiba-tiba di samping saya ada itu penampakan pakai sorban, pakai udeng-udeng ikut sholat di samping saya. Saya jadi gimana ya? Gitu. Jadi dia mengaku ngelihat jin bukan untuk petantang petenteng gitu ya, pengakuannya untuk disebar luas, enggak, dia justru terasa terganggu. Dia pengen ini dihilangin gitu. Pengen cari solusi terbaik gimana? Nah, ini golongan yang pertama. Pengakuan melihat jin dengan golongan seperti ini tidak dihukumi dosa. Tidak ditolak persaksiannya dan tidak dianggap pendusta. Karena memang ada sebagian yang terkena sihir, ada gangguan. Dia ini korban sebenarnya. Sedangkan golongan yang kedua, jamaah, golongan yang kedua, orang yang mengaku-ngaku bisa melihat jin untuk keisengan atau untuk mengumumkan keunggulan dirinya di hadapan orang lain. Baik. Aneh gini-gini bisa melihat jin. Samping antum tuh segini jenggotnya. Segini. Ngaku-ngaku begitu. Dia mengklaim bisa melihat. Dengan tujuan apa? Ini untuk mengunggulkan dirinya. Menganggap dirinya spesial. Nah, jamaah, ini kelompok yang kedua, golongan yang kedua yang kayak gini, ngaku-ngaku melihat jin. Mereka termasuk dalam perkataannya Imam Syafi'i di mana mereka tertolak persaksiannya. Ya. Perkataannya harus diberikan konsekuensi karena telah menyelisihi Al-Qur'an. Nah, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Man za'ama annahu yaral jin abtalna syahadatuh illa ayyakuna nabiyyan. Barang siapa yang mengaku melihat jin dengan penampakan aslinya,
maka telah batal syahadatnya, kesaksiannya. Ini ngeri banget konsekuensinya jemaah. Orang-orang yang ngaku bisa melihat jin, konsekuensinya bisa batal syahadat dan kesaksiannya. Perkataan beliau ini jemaah, ini menunjukkan bahwa pengakuan melihat jin dalam bentuk asli. Dalam bentuk asli. Dia bisa menjabarkan, bahkan menggambarkan. Ada jamaah tuh ya, orang ditutup matanya, kemudian dia bisa berimajinasi, menggambar, di ruangan ini ada jin nih penampakannya, pakai lukisan. Sebagai bentuk apa? Pamer kekuatan, pamer ilmu. Bisa ngelihat jin. Nah, orang yang klaim seperti ini jamaah, abtalnahu syahadatu. Batal syahadatnya. Tuh. Konsekuensinya sampai batal syahadatnya jamaah. Sedangkan orang yang melihat jin setelah berubah ya dalam bentuk yang lain, entah itu dalam bentuk ular, ada jin yang berubah bentuk jadi ular. Gitu kan? Atau hewan lain gitu ya. Yang secara penampakan dia penampakan yang mirip dengan makhluk-makhluk yang kita sering lihat gitu ya. Maka tidak dicela dalam hal ini. Ya. Karena memang sejatinya bangsa jin itu bisa berubah wujud. Entah itu berubah wujud menjadi binatang, ya ular, serigala, dan seterusnya. Ya, bentuk-bentuk hewan seperti ini adalah wujud yang disebut wujud kathif, gitu ya. Atau wujud padat layaknya tubuh manusia atau hewan pada umumnya. Bukan bentuk yang masih ghaib, ya. Bukan bentuk yang masih makhluk halus. Gitu. Karena memang di zaman Nabi pernah pemuda ya yang bergulat dengan ular. Ternyata ular itu adalah jelmaan dari bangsa jin. Bahkan bangkai ularnya itu ditemukan. Bangkai ularnya ditemukan tertancap di tombaknya. Dan itu bangsa jin yang sudah berubah bentuk. Ya, nah, lagi-lagi jamaah, ini berkaitan maaf-maaf nih ya, tentang karomah-karomah yang sekarang ini lagi sering dibahas gitu kan. Di kalangan para ulama-ulama tertentu jamaah. Karomah itu identiknya dengan kesaktian-kesaktian sih gitu ya. Bisa ngelihat ini, bisa ngelihat itu. Sebenarnya karomah itu kan luzumul istiqamah. Karomah itu adalah ketika kita mampu istiqomah dengan ajaran Islam. Istiqomah tahajudnya, itu karomah. Istiqomah dengan tilawah Qur'annya. Sebagaimana Imam Syafi'i, karomahnya beliau luar biasa. Menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari, itu kan karomah. Kalau sekarang karomah udah dipublikasikannya dengan bentuk yang kesaktian bisa berjalan di air lah, bisa sholat di Mekah lah, dan seterusnya. Adapun yang diklaim oleh sebagian orang yang katanya punya karomah atau indra keenam adalah wujud jin yang masih halus. Dan mereka inilah yang dimaksud Imam Syafi'i ya, mengaku dirinya bisa melihat langsung perkara gaib. Wujud asli jin yang masih halus tidaklah bisa dilihat kecuali oleh para nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah. Atau mereka yang matanya dibantu oleh jin untuk melihat teman-temannya. Jadi orang yang bisa melihat jin itu sebenarnya telah dibantu oleh jin. Matanya itu dibuka, fakashafna anka gita'ak, ya, matanya dibuka sehingga menjadi tajam. Ya. Jadi jamaah, di garis bawahi di sini, Nabi dan Rasul di kondisi tertentu tidak bisa melihat jin. Normalnya nggak bisa ngelihat jin, tapi dengan kondisi tertentu dengan izin Allah
beliau bisa melihat jin dengan penampakan aslinya. Hanya Nabi dan Rasul yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak selamanya para Nabi dan Rasul itu bisa melihat bangsa jin. Masih lanjut di keterangan Imam Syafi'i. Barang siapa mengaku-ngaku bahwa ia bisa melihat bangsa jin, maka ia dihukumi kufur karena bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan, ulama yang menghukumi hukum kufur itu diarahkan bagi orang yang mengaku-ngaku melihat jin dengan bentuk aslinya. Dengan bentuk aslinya sekali lagi. Abtalna syahadatu. Kalau melihat jin dengan bentuk aslinya, batal syahadatnya. Sedangkan ulama yang mengatakan tidak sampai kufur atau sah-sah saja, itu maksudnya adalah melihat jin dengan bentuk ketika mereka menjelma. Ya, ketika seseorang merasa ngelihat penampakan dengan bentuk yang sudah penjelmaan, jadi hewan, jadi penampakan-penampakan yang lain, itu nggak sampai ya membatalkan syahadatnya. Tapi kalau mereka mengakunya melihat jin dengan bentuk aslinya, nah, abtalna syahadat. Sampai dikategorikan batal syahadatnya. Nah, jemaah, dari Abu Darda radhiyallahu an, Nabi bersabda, Allah menciptakan jin 3 macam. Ada yang berupa ular, kalajengking, ada yang bermukim, dan juga ada yang berpindah-pindah. Tuh jemaah, ada jin yang bermukim di sebuah tempat yang jarang dihuni manusia, gitu. Ya, ada juga jin yang nomaden, dia menjelok sana, menjelok sini, gitu, nyari tempat. Kasihan dia, masih kontraktor gitu, masih kontrak gitu jemaah. Ya. Kalau kontraknya habis ya pindah gitu jemaah. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Maqasid Asy-Syaitan. Ada juga jin yang bagaikan angin di udara. Ada juga jenis yang akan dimintai pertanggungjawabannya dan disiksa. Nanti jin juga ada dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 macam jin. Ada yang golongan bisa terbang di udara, ada golongan ular dan anjing, serta golongan yang bermukim dan hidup berpindah-pindah. Nah ini jemaah, dari hadis tadi, ya kesimpulan dari hadis tadi ini tentang macam-macam kelompok atau bangsa jin. Nah, bagaimana penampakan jin di zaman Nabi? Jemaah sekalian, penampakan yang pertama, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutin bahwa ketika pemuka-pemuka suku di Mekah berunding untuk menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah, di tempat ya yang namanya Darun Nadwah, tempat perkumpulan bangsa Quraisy dan petinggi-petingginya, ibaratnya MPR, DPR-nya mereka lah ya, perwakilan suku-suku itu kumpul di situ. Mereka udah sepakat pengen ngusir Nabi atau membunuh Nabi. Dan di sana deadlock, pendapat mereka deadlock, nggak ketemu solusi yang paling tepat untuk membunuh dan mengusir Nabi. Tiba-tiba ada kakek-kakek ya yang memberikan mereka saran. Dengan apa? Memilih masing-masing anggota suku itu satu-satu pemuda yang paling kuat di antara perwakilan suku untuk ke rumah Nabi. Sampai kita ketahui informasi dalam Sirah Nabawiyah jamaah, cerita tentang hijrah, Nabi kan dikepungan tuh di rumahnya. Nah, itu siapa? Usulan dari ini jin. Itu yang hadir jin ternyata. Karena gak ada yang kenal. Ini siapa nih? Oh, ternyata dia adalah jin
yang berubah wujud jadi manusia. Sampai turun tangan tuh. Saking pentingnya urusan tersebut, iblis itu atau jin ya, ini sampai dedengkotnya jin, ya, dedengkotnya jin iblis ikut nimbrung dalam rapat untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu penampakannya begitu jemaah. Bukan iblis dalam bentuk asli Lucifer gitu yang digambarkan di beberapa meme. Enggak. Jin itu berubah bentuk jadi bentuk manusia, kakek-kakek. Penampakan yang kedua, Ibnu Katsir menyampaikan tentang riwayat, ya. Dalam Ibnu Abbas beliau menyampaikan dalam perang Badar, ternyata iblis ikut tampil jemaah. Ikut serta dalam gabungan tentara-tentara syaitan dalam bentuk seorang yang mereka kenal. Jadi penampakan jin itu jadi pasukan jemaah. Jadi orang yang ikut perang. Itu penampakan yang kedua. Penampakan yang ketiga, ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Abu Hurairah sempat menangkap jin yang berbentuk manusia ketika ia mencuri kurma sedekah. Baitul Mal, ada Baitul Mal di situ. Kurma sedekah dikumpulin, ada yang nyuri. Oh ternyata dia adalah jin yang berpenampakan bentuknya manusia. Penampakan yang lain jemaah, Rasulullah juga menyampaikan kepada para sahabat bahwa beliau semalam, ya, bertemu dengan jin ifrit, ya, tiba-tiba muncul di hadapanku jin ifrit untuk membatalkan sholatku. Sehingga Allah menganugerahkan kepada Nabi untuk Nabi menangkap jin ifrit ini. Dan beliau bermaksud pengen mengikat jin tersebut pada salah satu tiang masjid hingga pada pagi harinya kalian bisa melihat. Tetapi Nabi Muhammad ingat perkataannya Nabi Sulaiman. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Jadi ingat dengan perkataan Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad tidak jadi mengikat jin yang gangguin beliau semalam. Kalau jadi diikat, pagi-pagi tuh di tiang-tiang tuh jemaah, kelihatan jinnya terikat gitu ya. Dia ingat, oh Nabi Sulaiman doang yang dikasih kerajaan sampai menguasai bangsa jin. Nggak ada kerajaan sebesar kerajaan Nabi Sulaiman. Sebesar-besarnya kerajaan yang ada, nggak bisa sampai menguasai seluruh makhluk. Kalau Nabi Sulaiman menguasai, ya, minal jinni wat thair, ya, bangsa jin, burung-burung, binatang-binatang, itu dikuasai oleh beliau. Nabi ingat tuh, nggak jadi diikat akhirnya, dilepasin. Jadi dari semua yang diceritakan, penampakan jin itu bisa berubah-ubah. Gitu ya. Ini ulama sepakat bahwa penampakan menjelma menjadi bentuk yang berubah-ubah. Ada yang bentuk manusia, binatang, ular, kalajengking, sapi, kambing, kuda dan lain-lain. Itu bangsa jin jemaah. Nah, setelah kita memahami ini jemaah, kita jadinya tidak terlalu heboh banget lah dengan orang yang ngaku-ngaku bisa ngelihat sesuatu yang nggak bisa kita lihat, indra keenam. Kita udah nggak anggap spesial lagi deh itu. Karena selama ini orang menganggap indra keenam spesial. Padahal kagak. Justru orang kayak gitu harus diruqyah. Kenapa? Karena keganggu tuh. Dia diganggu matanya oleh sihir dari jin sehingga matanya bisa ngelihat penampakan-penampakan yang nggak dilihat sama orang lain. Kasihan ya, Mbak. Saya punya keponakan. Waktu dia masih SMP, SMA, ibunya selalu minta tolong sama saya. Ini nggak mau sekolah. Kenapa? Setiap sekolah selalu
ngelihat sesuatu yang bikin dia takutan terus. Sampai ngumpet di dalam lemari jemaah. Awalnya menganggap ini kelebihan. Indigo bisa ngelihat. Kelebihan awalnya. Lama-lama mengganggu kejiwaannya, mengganggu mentalnya, kena mental jadinya. Jadi jangan dianggap ini adalah sesuatu yang wah gitu ya. Sesuatu yang hebat bisa ngelihat jin. Enggak, justru itu kekurangan. Ya. Dan bangsa jin itu punya urusan sendiri mereka. Mereka akan ngurusin kaumnya. Kalau jin yang ngurusin manusia, berarti jin yang kurang kerjaan. Ya, jin yang udah melampaui batas, jin yang udah offside, ya. Dia melanggar batasan yang udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, silakan diminum dulu jamaah. Diminum. Bismillah. Ayat kedua. Yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, maksudnya Al-Qur'an yang baru didengar tadi, itu menunjukkan mereka ke jalan yang benar. Fa amanna bih. Lalu kami beriman kepadanya. Masya Allah jemaah. Dengar sekali langsung beriman tuh. Hebat banget tuh jemaah. Bangsa jin yang muslim tuh yang benar-benar taat, sekali dengar langsung beriman. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan mereka bertekad tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan melakukan kesyirikan. Insyaallah. Bangsa jin kayak gitu jemaah. Dari ayat ini jemaah menunjukkan betapa bangsa jin itu mengerti betul apa yang dibaca oleh Nabi. Ya Allah. Bangsa jin lebih paham Quran dibandingkan kita ternyata jemaah. Dia sekali dengar langsung sami'na wa ata'na, siap. Dengerin, takjub, khidmat. Kemudian dia balik ke kaumnya untuk mendakwahi kaumnya. Ini Quran seindah ini jangan sampai disia-siakan. Dari bacaan Nabi yang didengar oleh bangsa jin ini, mereka bisa langsung menyimpulkan bahwa yang dibaca Nabi itu adalah pelajaran ayat-ayat tentang ilmu tauhid. Makanya mereka bertekad walan nusyrika bi rabbina ahada. Jadi ilmu tauhidnya bangsa jin itu luar biasa, jemaah. Mereka sangat menguasai itu ya. Sekali dengar udah paham, oh ini tentang tauhid. Gitu jemaah. Kemudian di ayat selanjutnya, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Nah jemaah, bangsa jin sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak beristri dan tidak beranak. Jadi jemaah, bangsa jin itu memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang ketauhidan. Ketika Allah Subhanahu wa taala diagungkan oleh mereka, maka secara otomatis ya, mereka mengakui bahwa keagungan Allah ditunjukkan dengan apa? Allah enggak butuh istri, Allah enggak butuh anak. Karena kalau Allah punya istri atau Tuhan itu punya istri gitu ya, berarti Tuhan butuh terhadap sesuatu dan bertentangan dengan sifat kesempurnaan Allah. Demikian juga kalau ada yang mengklaim Tuhan itu punya anak, ya, kalau punya anak maka otomatis akan muncul Tuhan-Tuhan lain, sebab anak itu akan mirip dengan ayahnya. Maka Allah itu esa sebagaimana yang disebutkan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Jadi
Bangsa jin sadar, nggak mungkin Allah itu beranak dan diperanakan. Nggak mungkin juga Allah punya istri, nggak mungkin. Itu melanggar keagungan Allah. Sekeren itu jamaah pemahaman bangsa jin tentang ilmu tauhid. Masih banyak makanya orang-orang yang kalah gitu ya, pengetahuannya, pemahamannya, yang masih menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengaku bahwa Allah itu punya anak, Allah itu punya anak keturunan dan seterusnya jamaah. Bangsa jin aja sadar ya tentang ketauhidan, makna ketauhidan. Qul in kana lirrahmani walada fa ana awwalul abidin. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Katakanlah hai Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih punya anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Ya, ini Nabi ya dikasih tahu nih, difirmankan, seandainya memang Allah itu punya anak, awalul abidin, ana awalul abidin, aku pasti menjadi orang yang pertama memuliakan anak tersebut. Tapi nggak mungkin Tuhan itu punya anak. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, ya. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Enggak mungkin Allah punya anak, enggak mungkin Allah punya istri. Kalimat ini disampaikan oleh bangsa jin ya kepada kaumnya. Dan ini menunjukkan bahwa sebagian dari bangsa jin ya ada yang memiliki keyakinan bahwa Allah itu punya istri dan anak. Jadi sebelumnya mereka itu di kalangan bangsa jin ada yang musyrik, ada yang mengaku kalau Tuhan itu punya anak dan punya istri. Gitu. Sebagaimana manusia juga ada yang mengklaim, mengakui Tuhan itu punya anak, punya istri. Oh, ternyata bangsa jin juga ada yang kayak gitu. Makanya mereka didakwahi ini, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Allah enggak punya anak, Allah enggak punya istri. Ente semuanya kurang pas tuh pemahamannya. Bangsa jin aja kayak gitu jamaah. Ternyata mereka hampir sama dengan kita. Ada yang Kristen, ya, ada yang Katolik, gitu, ada yang Buddha, gitu, ada juga yang Muslim. Gitu. Macam-macam di antara mereka, tergantung ya mereka mendengarnya dari siapa. Oke, kita lanjutkan jemaah. Belum syuruk kan? Syuruk jam 5.38. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan sesungguhnya jin yang bodoh di antara kami dulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Loh jamaah. Jadi jin yang udah beriman ini, jin yang udah dapat hidayah ini menyampaikan informasi, dulu kami ini bodoh. Dulu kami sebelum dapat hidayah Quran nih, kami ini bodoh. Kenapa? Berkata sesuatu yang melampaui batas tentang Allah. Allah dikatain punya anak, punya istri. Itu kan bodoh. Jamaah. Jin mengaku kalau itu adalah kebodohan. Dulu kami bodoh. Gitu. Tapi sekarang udah nggak bodoh lagi. Setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dhananna allan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta kepada Allah. Jadi maksud ayat kelima ini jemaah menunjukkan bahwasanya dulu bangsa jin itu
mengira tidak akan ada dari kalangan manusia maupun kalangan jin yang berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ayat ini merupakan dalil bahwa setelah mereka mendengarkan Al-Quran, barulah mereka sadar ternyata ada dari kalangan manusia dan jin yang berani berdusta atas nama Allah. Dalam tafsir Al-Qurtubi. Oh, awalnya mereka nggak nyangka, nggak expect bahwasanya nggak mungkin nih ada yang dusta nih kayak gini nih, nggak mungkin. Ternyata mereka sadar bahwasanya apa? Ada manusia yang berdusta, ada jin juga yang berdusta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini masuk ke bagian pentingnya jamaah nih. Ini nih. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang ya'udzun, meminta perlindungan dari bangsa jin. Berinteraksi dengan bangsa jin, dia punya khodam, punya piaraan dari bangsa jin. Fazaduhum rahaqa. Ya. Jin-jinnya itu yang mereka pelihara, yang jadi tempat perlindungan, menjadikan mereka tambah sesat dan jauh menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, ini dalil di mana kita dilarang ya berinteraksi dengan jin untuk dijadikan sebagai pelindung atau teman. Jadi jemaah yang masih punya piaraan jin dilepas-lepasin lah jemaah, dilepas-lepasin jemaah. Lepasin tuh jinnya udah. Ya. Kenapa ini? Nggak boleh. Hah? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jemaah, ayat ini juga sebagai dalil bahwa jin itu ada yang laki-laki, ada jin yang perempuan. Ya. Oh, kalau jin yang laki-laki itu bentuknya kayak pocong ya, Ustaz. Kalau yang perempuan kuntilanak ya, bukan begitu, jemaah. Itu mah versi Indonesia, jemaah. Karena setiap negara punya kearifan lokal masing-masing bentuk setannya ya kan. Yang lebih agak elegan yang di barat, setannya pakai jas, ya kan? Pakai jas kan, Dracula kan pakai jas tuh kan. Yang agak kasihan yang di Indonesia gitu kan, sampai ada yang ngesot-ngesot gitu kan. Susur ngesot dan lain-lain. Gitu jemaah. Jadi bangsa jin ini jemaah, ada laki, ada perempuan. Disebutin di ayat yang tadi. Dalam hadis disebutin begini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jemaah, kalau kita masuk WC, kita dianjurkan baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari jin laki-laki dan jin perempuan. Oh, jin ada laki, ada jin perempuan. Makanya ada tuh jamaah ketika di ruqyah ya ada gangguan di ruqyah, ternyata jin ini masuk ke salah satu tubuh seseorang, dia suka sama orang tersebut. Saya suka sama dia, jangan keluarkan saya gitu. Makanya kita dianjurkan untuk banyak-banyak meminta kepada Allah perlindungan. Ya. Perlindungnya kepada Allah, jangan kepada jin. Ini bagian dari kesyirikan. Pelajaran ayat ini jemaah, para jin mengabarkan bahwa sesungguhnya ada sekelompok laki-laki yang meminta perlindungan kepada sekelompok jin laki-laki. Sekelompok laki-laki manusia minta pertolongan kepada laki-laki dari kalangan jin. Gitu ya. Jadi di zaman jahiliyah
Ada sekelompok laki-laki yang melewati suatu lembah. Kemudian mereka takut. Kemudian setelah mereka takut, mereka meminta perlindungan kepada segolongan jin itu yang menjadi penguasa lembah. Nih jamaah, mereka ngomong kayak gini. Na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Kami meminta perlindungan kepada penguasa lembah ini dari kaumnya yang bodoh. Ibarat kalau kearifan lokal jamaah, dulu orang dulu diajarin sama babenya sama nyaknya itu ya, kalau lewat daerah yang nggak ada penghuni yang terkesan angker, lu numpang-numpang tong, numpang-numpang anak bagong mau lewat, begitu katanya. Kesian banget diajarin nih jemaah, suruh numpang-numpang pakai kata-kata anak bagong jemaah. Berarti yang lewat siapa dong? Anak bagong, ya Allah. Numpang-numpang ya, numpang-numpang. Numpang-numpang sama siapa? Gak usah numpang-numpang. Kalau mau bacanya dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang dilakukan oleh sekelompok laki-laki tadi yang lewat lembah, minta perlindungan. Aku berlindung kepada penguasa lembah ini. Numpang-numpang ya mbak, numpang-numpang. Gak usah numpang-numpang. Ganti perkataannya dengan A'udzubillah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Macam-macam doanya ya. Ada doa ta'awuz biasa bisa, ada doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith tadi itu ya. Kita minta perlindungan kepada Allah, bukan minta perlindungan kepada bangsa jin. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah mereka berkata demikian, jemaah, tadi numpang-numpang itu di lembah, maka mereka pun dilindungi dan tidak diganggu oleh penguasa jin tersebut. Tapi apa yang terjadi jemaah? Mereka semakin tersesat. Ya. Mereka terjebak dalam kesyirikan. Walaupun mereka dikabulkan permintaannya, tidak diganggu oleh pemimpin jin, mereka telah melakukan kesalahan, yaitu melakukan kesyirikan. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang Arab saat itu ya, yang diikuti oleh orang-orang yang ada kabilah-kabilah di Mekah, yang selalu kalau lewat tempat-tempat seperti itu minta perlindungan kepada pemimpin-pemimpin bangsa jin. Dikabulin, ya kamu boleh lewat sini, saya jagain. Tapi udah offside jamaah. Dia udah melakukan kolaborasi dengan bangsa jin. Maka tatkala ada sekelompok manusia yang meminta pertolongan kepada bangsa jin, semakin sombonglah bangsa jin. Nah itu tadi fazadu rohamu itu begitu. Semakin sombong, merasa tinggi mereka. Ya, jadi ada sebuah kelezatan jemaah bagi bangsa jin ketika ada orang yang berbondong-bondong minta tolong sama mereka. Ya, oleh karenanya terkadang bangsa jin itu mengganggu manusia karena mereka meminta dengan sesajen. Dan yang demikian itu merupakan bentuk pengagungan terhadap jin, karena memang itulah yang diinginkan oleh mereka. Dalam tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir dijelaskan tentang fenomena ini jamaah. Maka ketika kita berkolaborasi meminta perlindungan, mereka semakin jumawa, semakin merasa tinggi. Nah, kitanya rendah jadinya. Kita jadi hamba jin kalau kayak gitu jamaah. Kenapa? Karena kita minta-minta perlindungan kepada mereka, bahkan dengan menggunakan sajen. Tapi hari ini silakan jamaah, ini bukan sajen, boleh diminum, boleh dimakan gitu jamaah ya. Kalau kita nggak boleh, ada tuh jamaah youtuber pemakan segala yang suka makan makanan yang aneh-aneh, termasuk makanan sesajen. Sesajen yang di apa namanya, yang dipasang di pohon-pohon itu dimakanin.
ada ayam, ada kopi, jangan jemaah. Kan mubazir nggak boleh. Itu mereka menyembelihnya bukan dengan menyebut nama Allah. Nyembelihnya pakai apa? Untuk persembahan kepada bangsa jin. Udah nggak boleh dimakan itu. Ya, si bangsa jin itu akan semakin gede egonya, gede perasaan tingginya di hadapan manusia. Makanya ketika ini terjadi, ayat tadi jemaah, fazaduhum rohaqo, bertambahlah sesatnya manusia. Bukan kita semakin tenang ibadahnya, semakin kita ketergantungan sama mereka. Maka jemaah sekalian, sampaikan ke keluarga kita, sampaikan ke kerabat-kerabat kita, kalau yang masih punya piaraan jin, buang. Nanti matinya susah jemaah. Saya punya banyak beberapa kasus tuh ya, yang minta tolong, ini gimana ya Tat ya? Orang tua saya kondisinya koma, lama banget ini. Ternyata punya pegangan nih. Punya pegangan jadi aduh menderita banget akhirnya. Ya. Dulu waktu mudanya dia berinteraksi ikut dengan ke ilmu kanuragan lah, ilmu padepokan begitu, diisi dengan berbagai macam ilmu kebal dan seterusnya, akhirnya udah sampai tuanya susah nanti. Mudah-mudahan kita dilindungi dari hal-hal seperti ini jemaah, karena memang dampaknya sangat berbahaya untuk kehidupan nanti. Ini masih banyak pembahasannya, kita belum nyampe ke pembahasan wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Nanti kita akan sambung karena sudah syuruk ya. Kita cukupkan sampai di sini, nanti kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Iya, tiga.